Shalom, perkenalkan nama saya Delvi Sampai Maniwa. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NPM akhir 21194 kelas 03 pagi semester 4. Pada kesempatan di video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Antropologi Hukum dengan dosen pengampu yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Maharani Farah Putri Kulalain SH MKN. Pada kesempatan di video ini juga saya akan membahas mengenai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Ini lebih mencondong ke arah fenomena hukum yang terjadi di masyarakat adat, karena kita banyak sekali memiliki adat di Indonesia, sehingga menjadi hal yang sangat patut kita syukuri bahwasannya Indonesia ini banyak sekali memiliki adat, bahasa, budaya, suku, ras yang menjadi kekayaan kita lah salah satunya. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistika dan Sensus Penduduk dikatakan bahwa di tahun 2023 ada 1.360 kelompok suku di Indonesia. Sehingga saya bertanya, kira-kira dengan jumlah suku terbanyak itu, kalau untuk masuk di peringkat dunia, kira-kira Indonesia menempati posisi keberapa? Ternyata setelah saya searching, Indonesia ini menempati posisi kedua terbanyak. Nah, di tengah kemanjemukan yang ada, suku Toraja menjadi bagian daripada kemanjemukan itu sendiri, yang dimana suku Toraja hadir untuk menampilkan tradisi-tradisi dan kebudayaan yang ada di suku Toraja itu sendiri. Ada satu hal yang menarik dan yang menjadi pembahasan kita pada kali ini, yaitu sisi gelap kegiatan Mapasilaga Tedong atau adu kerbau dalam upacara Rambu Solo. Nah, berdasarkan yang saya sampaikan tadi, pertama yaitu bagaimana tinjauan yuridis praktek perjudian di dalam kegiatan tradisi Mapasilaga Tedong atau adu kerbau. Yang kita akan masuk ke pembahasan yang mengenai tinjauan yuridis praktek perjudian di dalam tradisi Mapasilaga Tedong atau adu kerbau dalam upacara Rambu Solo. Nah, sebelum kita masuk ke tinjauan yuridis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai adu kerbau ini atau Mapasilaga Tedong. Nah, Mapasilaga Tedong ini memberikan makna bahwasannya orang yang meninggal adalah dari kalangan orang yang berada atau dari bangsawan, yang dalam bahasa Toraja disebut toparenge atau puang. Sehingga tidak semua pemakaman di Toraja ini melakukan tradisi adu kerbau. Nah, Mapasilaga Tedong ini dilakukan sebelum upacara adat dimulai, yang dimana bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang paling tinggi derajatnya. Mereka memiliki posisi istimewa dan menjadi salah satu simbol kemakmuran dalam upacara adat Toraja. Nah, mungkin ada yang bertanya, kira-kira kerbau siapa yang mau diadu di dalam kegiatan, di dalam tradisi adu kerbau ini? Nah, kerbau-kerbau tersebut berasal dari anak serta kerabat dari orang yang meninggal untuk dipersembahkan sebagai wujud kecintaan serta penghormatan mereka terhadap orang yang meninggal. Nah, tujuan daripada adu kerbau ini adalah untuk menghibur keluarga, kerabat yang berduka, karena tradisi ini cukup menarik dan cenderung dihadiri oleh orang banyak. Tapi akan berjalannya waktu, justru kegiatan adat yang menurut kita ini sakral malah dijadikan sebuah ajang perjudian bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pun saya di sini tidak bisa menyalahkan bahwasannya kegiatan perjudian ini pure atas kesalahan daripada masyarakat adat Toraja, tidak. Karena yang harus kita ketahui bersama teman-teman, yang mengikuti atau menghadiri dalam kegiatan adat ini bukan hanya masyarakat Toraja, karena dari masyarakat Toraja sendiri pun tidak memberi batasan bahwasannya orang yang boleh melihat upacara adat di Toraja ini cuma orang Toraja, tidak, tapi mereka memberikan keterbukaan bagi masyarakat luar atau wisatawan untuk ikut menonton atau ikut menyaksikan kegiatan-kegiatan adat, khususnya di kegiatan adu kerbau ini. Mungkin ada yang tanya, kira-kira untuk bentuk perjudian yang terjadi di adu kerbau ini atau Mapasilaga Tedong ini kira-kira seperti apa? Nah, untuk bentuk perjudian yang terjadi yaitu nggak terlalu beda jauh dengan perjudian pada umumnya, yaitu dengan cara bertaruh atas hewan yang sementara diadu di arena. Mereka mencoba mempertaruhkan dengan mempertaruhkan harta benda, biasanya sih uang. Mereka mencoba pertarungan dengan cara memberikan taruhan itu atas kerbau yang sementara diadu, dan dari pertaruhan tersebut para pelaku melihat apakah pertaruhan mereka menang atau kalah. Oke, kita masuk di dalam tinjauan yuridis dalam kegiatan perjudian yang dilakukan di tradisi
Mak Pasilagatedong atau adu kerbau dalam upacara Rambu Solo di Tanah Toraja, yang dimana di dalam peraturan daerah Toraja nomor 1 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, di situ dijelaskan bahwa daerah Toraja memiliki tradisi yang telah diakui negara dan dilestarikan sampai saat ini. Bahkan juga dengan jelas dipertegas bahwa segala bentuk tindak kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan bukan bagian daripada tradisi adat suku Toraja. Nah, namun kegiatan dengan Mak Pasilagatedong yang selalu disertai dengan tindak pidana perjudian dalam waktu yang sangat lama, hal ini membuat sebagian besar orang Toraja berpikir bahwa judi ini merupakan bagian dari adu kerbau, yang menjadi salah satu tradisi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pemikiran orang Toraja tersebut ini pada akhirnya membentuk sebuah pemahaman bahwa judi itu legal karena dia merupakan sebuah tradisi, dan yang kita ketahui bahwa tradisi ini sudah diakui oleh negara dan harus dilestarikan. Nah, pemahaman untuk melestarikan judi akhirnya membuat sebuah tindak pidana. Nah, dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan rumusan bahwa perjudian adalah tindak pidana. Mak Pasilagatedong ini disertai perjudian yang terjadi di Toraja Utara sendiri ini telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 303 ayat 3, yaitu terdapat unsur keuntungan atau untung yang bergantung pada peruntungan atau untung-untungan atau kemahiran kepintaran pemain. Nah, selain itu di dalam perjudian adu kerbau di Toraja juga melibatkan adanya pertaruhan dalam bentuk uang. Nah, sehingga hal inilah yang memenuhi bahwasannya kegiatan perjudian di tradisi adu kerbau ini merupakan tindak pidana. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 dengan jelas disebutkan bahwa adu kerbau merupakan salah satu permainan yang masuk dalam kategori tindak pidana perjudian. Nah, sehingga itulah kawan-kawan yang menjadi ketertarikan saya untuk meneliti sebuah fenomena hukum khususnya di masyarakat adat Tanah Toraja, yang dimana sampai sekarang pun kegiatan adu kerbau itu sangat marak terjadi dan menjadi hal yang ditunggu-tunggu lah, hal yang dinanti-nanti, karena hal itu memiliki banyak sekali keuntungan ketika orang mengadakan perjudian di sana. Bahkan sampai saat ini untuk kegiatan adu kerbau itu sudah dibentuk sebuah komunitas yang dimana itu disebarkan informasi-informasi kegiatan tradisi perjudian itu dilakukan di daerah mana, besok di daerah mana, lusa di daerah mana, sehingga orang-orang tahu untuk datang ke sana, menghadiri dan bahkan ikut berjudi di dalam. Karena kebetulan di tempat kakek saya juga itu seperti itu kemarin. Cuman kita dari masyarakat adat ini belum bisa untuk melarang untuk adanya perjudian di dalamnya, karena pola pikir masyarakat itu tadi yang merasa bahwa judi ini merupakan hal yang legal karena mereka melekat dengan adat. Namun kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa yang paham akan lebih indah ketika kita tidak melakukan itu juga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.